Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila dari semester 3A. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana lanjutan yang dimana membahas tentang percobaan, pengertian percobaan, dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan 54 KUHP. Di dalam pasal 53 KUHP, yang pertama, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri. Yang kedua, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Yang ketiga, jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Yang keempat, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Di dalam pasal 54 KUHP disebutkan bahwa mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sifat percobaan adalah yang pertama, sebagai dasar atau alasan memperbuat dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi, sifat dari pasal 53 atau percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Yang kedua, sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa yang penganutnya adalah Pompe dan Mojadno. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang dasar patut dipidananya percobaan. Yang pertama ada teori subjektif, yang dimana menurut teori ini dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hemel. Yang kedua, teori objektif, yang dimana menurut teori ini dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari yang pertama ada teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya adalah Duinisti dan Zevenbruggen. Yang kedua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya adalah Simons. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum dipidana yang dijatuhkan dikuranginya sepertiga. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu, ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5, dan 352 ayat 2. Percobaan di luar KUHP.
diatur di luar KUHP seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP. Tetapi ada umumnya tindak pidana di luar KUHP khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan dianggap perbuatan selesai.